good morning, good afternoon, or good evening, wherever and whenever you are watching this video. So, welcome back to my channel, Alaika Abdullah, and today I am with my youngest daughter. Her name is Hazel. Say hi, Hazel. Hazel, say hi, 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 hi. Yeah, so today we are going to talk about how to say no. And yeah, terkadang nih teman-teman, sebagai people pleaser, kita itu sering banget sulit menolak, sulit mengatakan tidak karena takut menyinggung perasaan si orang yang minta kita melakukan sesuatu. Nah, tapi ujung-ujungnya kita akhirnya mengatakan iya, tapi kita sendiri nggak ingin melakukan itu sebenarnya. Kita ngerasa kita iyakan, tapi kemudian kita jadi terbeban. Aduh, kenapa sih gue tadi bilang iya, padahal masih banyak pekerjaan lain nih yang seharusnya gue urus, gue bikin. Nah, akhirnya jadi terbeban kan, pekerjaan yang kita iakan tadi kita lakukan dengan tidak maksimal karena kita nggak totally melakukannya. Kemudian ya banyak efek yang tidak baik lah sebenarnya dari meluluskan mengiyakan permintaan tadi. Pekerjaan kita sendiri mungkin jadi terbengkalai, yang ini yang harus kita lakukan pun tidak optimal hasilnya. Nah, aku punya tips nih, punya 3 tips, gak banyak, punya 3 tips untuk video kali ini tentang how to say no. Karena terkadang yang jadi kendala bagi people pleaser, and I am a people pleaser, I was a people pleaser, aku tuh sulit banget untuk bilang enggak, apalagi kalau si orang tadi tuh cara ngomongnya tuh pinter banget, memelas banget. Al, bisa nggak bantuin ini, Al, bisa temenin nggak ya kesini, aku nggak berani datang sendiri, aku nggak ngerti, bla 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 bla. Nah, dan aku tersentuh, terenyuh, ingin bantuin. Dan oke, boleh. Begitu kata boleh muncul, maka mulailah kita terikat untuk menunaikan apa yang kita katakan tadi, untuk mewujudkan kata boleh tadi kan. Nah, ujung-ujungnya teman-teman tahu sendirilah efeknya gimana. Kemudian kita, seperti yang aku jelasin, aku katakan tadi, bahwa hasilnya nggak optimal karena kita nggak setulus hati melakukannya, karena kan kita masih teringat dengan aduh, gue masih ada pekerjaan yang harus dilakuin tapi udah bilang boleh untuk yang ini. Akhirnya nggak totally present in doing that. Nah, kemudian tipsnya apa? Tipsnya yang pertama adalah aku sudah catat. Nah, yang pertama adalah ungkapkan penolakan yang disisipi dengan pernyataan positif. Nah, ini maksudnya gimana sih gitu kan? Nah, maksudnya adalah begini. Karena terkadang orang dengan karakter people pleaser itu nggak enak banget kalau harus menyakiti hati orang lain. Itu tuh nggak nyaman, nggak akan nyaman bagi dia. Misalnya ketika ada si A datang, misalnya minta tolong untuk nemenin, misalnya untuk contohnya, Al, aku pingin ini deh, pingin ditemenin untuk ke kantor pajak misalnya ya, untuk bayar ini, tapi aku nggak ngerti, aku nggak berani, temenin dong, bla bla bla. Nah, kemudian sebenarnya aku bisa aja sih temenin, tapi masih banyak pekerjaan yang harus diurus, dan juga memang nggak bisa ninggalin pekerjaan sendiri, tapi kok rasanya nggak enak kalau nolak. Nah, teman-teman yang people pleaser pasti ngerasain hal yang seperti ini. Nah, cara menolak yang pertama itu adalah dengan ungkapkan penolakan yang disisipi dengan pernyataan positif. Contohnya misalnya kayak tadi tuh, tinggal jawabnya gini, aduh, sebenarnya pingin banget sih nemenin, tapi aku juga lagi dikejar deadline nih, lagi ada pekerjaan yang memang harus bener-bener aku beresin dalam waktu, dalam beberapa hari ini, jadi aku nggak bisa ninggalin gitu loh. Nah, itu salah satu contoh. Nah, kemudian rupanya dia muncul lagi dan bilang,
oh nggak apa-apa sih, nggak apa-apa deh kalau memang harus ditunda, yang penting kamu mau nih nemenin. Nah itu jadi berujung lagi kan, kamu yang penting kamu mau nemenin aku, bisa kok nunda sampai kamu selesai. Nah kemudian kita timbang lagi, apakah memang benar-benar kita nggak bisa untuk mengiyakan, atau memang kalau memang kita benar-benar nggak mau, ya udah bilang aja, aduh menurutku sih nggak baik juga sih menunda-nunda, apalagi untuk urusan yang seperti itu. Kenapa nggak coba ini dulu, atau kita coba cari tutorialnya yuk, atau kita cari step by step melakukan proses itu gimana, yuk kita googling terus lihat step by stepnya, kemudian coba kamu pikir-pikir udah tahu caranya, tinggal jalan aja ke sana. Gak apa-apa sih jalan sendiri ke sana, toh juga untuk keperluan ini kayak bayar pajak atau apa. Nah jadi setidaknya kita tidak menolak mentah-mentah, tapi kita sudah membantu memberi solusi gitu loh. Nah cara kedua adalah dengan ucapkan kata maaf dan terima kasih. Nih artinya apa? Artinya adalah bahwa ketika seseorang datang ke kita dan minta tolong, berarti dia menempatkan kita, menganggap kita tuh punya nilai lebih, punya kemampuan lebih sehingga mampu menolong dia. So ada unsur apresiasi di situ. Sehingga how to respond the appreciation, tentu dengan berterima kasih dong. Nah kita berterima kasih, kemudian baru minta maaf. Nah misalnya, aduh yang pertama misalnya nih, Al bisa nggak ya bantuin bikin surat, apa ya, bisa nggak ya bantuin bikin proposal ini misalnya, atau bantuin bikin desain misalnya. Tapi kita sedang nggak punya waktu, atau memang sedang nggak ingin melakukan itulah ya, tapi nggak enak nolak. Jadi yang pertama adalah sampaikan terima kasih. Aduh well makasih banyak ya sudah mempercayakanku untuk melakukan ini, untuk udah minta bantu ke aku. Cuman sayangnya aku lagi ada deadline lain, ada pekerjaan lain yang memang harus dilakukan dalam waktu dekat ini. Jadi belum sempat untuk melakukan itu. Gimana? Kemudian kita coba, kalau memang ada solusi lainnya, gimana kalau aku kenalin ke seseorang yang memang bisa melakukan ini, jadi kamu bisa deal dengan dia. Nah, kita mencoba bukan hanya menolak, jadi berterima kasih, kemudian menolak dan mencoba menawarkan ke yang lain. Jadi tergantung situasi sih sebenarnya. Nah itu yang cara yang kedua. Dan cara yang ketiga adalah coba tawarkan solusi lain. Jadi ini sebenarnya sudah dirangkum di poin 2 tadi. Jadi misalnya nih ketika kita ingin menolak, misalnya contoh yang paling ini adalah kamu senang masak, kemudian temenmu minta tolong dimasakin ini, tapi kamu nggak punya waktu nih, kita nggak punya waktu, atau sedang dikejar pekerjaan lain atau hal lain yang harus dilakukan. Nah bisa juga kita jawab, aku senang sih melakukan ini, tapi sayangnya aku lagi dikejar waktu untuk menuntaskan pekerjaanku yang ini. Tapi aku bisa. Gimana kalau kita sama-sama cari tutorialnya, atau gimana kalau aku kasih resepnya aja, atau kita sama-sama lihat tutorialnya di YouTube dan nanti kamu coba bikin sendiri aja dulu gitu. Nah jadi kita sudah menawarkan solusi gitu loh, jadi nggak menolak mentah-mentah. Nah yang salutnya, aku tuh salut banget sama orang-orang yang memang berani tegas bilang. Untuk misalnya ya, bagi yang bukan people pleaser, mereka akan dengan tegas bisa bilang, aduh maaf ya aku nggak bisa bantu, selain aku juga punya pekerjaan yang harus aku kerjakan juga, aku lagi nggak pingin bantu aja. Nah teman-teman berani nggak untuk ngomong langsung kayak gitu? Kalau aku sendiri sih lihat situasi, kalau udah terdesak banget, dan lihat dengan siapa berbicaranya sih. Nah jadi semuanya terpulang lagi ke diri kita masing-masing, ke kepribadian kita masing-masing. Jadi be wise, pilih cara yang paling nyaman menurut teman-teman sendiri ya, karena karakter setiap orang tuh kan beda-beda, cara menghandle situasi, cara mengatasi
sesuatu, cara mengatasi suatu persoalan bagi setiap orang juga beda-beda. Jadi jika tips ini cocok silakan dipakai, jika enggak just skip it. Itu aja sih hari ini sharing dariku kali ini. So semoga bermanfaat and see you very soon in another video. Okay, so thank you for watching. Bye bye.